Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya. Baik, sobat guru honor semua ya. Ketemu lagi bersama channel saya. Untuk kesempatan hari ini, channel ini akan membahas tentang 4 kriteria pendaftar P3K yang mendapatkan poin tambahan. Jadi ada beberapa kriteria pendaftar yang nanti akan mendapatkan poin tambahan pada kompetensi teknis di seleksi P3K guru. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dulu, bunyikan loncengnya, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar bermanfaat kepada banyak orang. Baik, kita mulai. Jadi untuk P3K guru ini ada 4 kriteria yang akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan poin. Di antaranya adalah silahkan teman-teman buka guru PPPK kemdikbud.go.id, kemudian kita scroll ke bawah ya. Ini ya. Di ujian seleksi kompetensi ya, rencananya akan dilaksanakan 23 sampai 29 Agustus 2021 jika tidak ada perubahan. Nah, di sini ada pelamar yang lulus seleksi administrasi melaksanakan ujian kompetensi sesuai formasi yang dipilih. Tahap ini hanya dapat diikuti oleh pelamar dengan kriteria sebagai berikut. Guru non-ASN yang mengajar di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh instansi daerah dan terdaftar sebagai guru di Dapodi. Kemudian, tenaga honorer X kategori 2 sesuai database tenaga honorer Badan Kepegawaian Negara. Perhatikan, kita lihat bobot dan durasi soal. Nah, untuk bobot soal ujian seleksi kompetensi itu ada 4. Yang pertama adalah kompetensi teknis sesuai dengan mapelnya ya. Ini di kompetensi teknis ini teman-teman jangan berpikir ini hanya mapel, misalkan contoh matematika. Berarti ini hanya matematika saja, tidak seperti itu. Jadi yang dimaksud kompetensi teknis di sini adalah kompetensi yang pertama adalah profesionalnya, kompetensi profesional. Kalau matematika berarti yang matematika. Kemudian ada kompetensi pedagogik. Nah, di kompetensi pedagogik itu adalah teknik, cara dalam proses pembelajaran. Jadi teman-teman, ini kompetensi teknis ini jangan beranggapan ini hanya kompetensi profesional. Di sini ada kompetensi pedagogik juga. Butir soalnya ada 80 sampai 100 nomor. Waktunya 120 menit, bobotnya 60%. Nah, ini juga penting ketika kita sudah dapat nilai full di sini, berarti kita sudah dapat nilai 60 ya. Kemudian ada manajerial, sosiokultural, dan pertanyaan wawancara dalam bentuk tertulis. Itu jumlahnya ya, untuk manajerial ada 25 soal, waktunya 25, sosiokultural 20, waktunya 15 menit. Pertanyaan wawancara 10 nomor, waktunya 10 menit. Total butir soalnya itu kurang lebih 135 sampai 155 butir soal. Dikerjakan dalam waktu 170 menit, hampir 2,5 jam. Jadi kita berpanas-panas ria ketika mengerjakan soal P3K. Nah, teman-teman perlu ketahui bahwa di manajerial, sosiokultural, dan pertanyaan wawancara itu ada bobot-bobot tersendiri ya. Berbeda dengan kompetensi teknis, yang benar itu ada bobotnya, salah 0. Tapi kalau manajerial, sosiokultural, dan wawancara itu ada bobotnya. Ini kalau saya tidak salah, ini adalah pertanyaan ya, di manajerial dan sosiokultural itu ada pertanyaan dengan 4 pilihan jawaban. Nah, di antara 4 pilihan jawaban itu ada jawaban yang paling tepat. Nah, ini yang harus kita cari nanti ya, mana jawaban yang paling tepat. Tetapi Bapak Ibu melaksanakan menjawab apapun itu tetap mendapatkan nilai ya. Nah, ini kurang lebih sama dengan kompetensi kepribadian ya. Tes tes kepribadian ya. Sehingga setiap soal itu ada bobotnya masing-masing. Nah, sekarang menjadi pembahasan utama kita adalah di kebijakan afirmasi. Coba perhatikan. Nah, di kebijakan afirmasi ini sudah menjadi kebijakan dari
Badan Kepegawaian Negara dan Kemdikbud ya. Pada seleksi P3K Guru 2021 akan diberikan tambahan nilai atau afirmasi pada penilaian kompetensi teknis dengan kriteria tertentu. Jadi ingat, yang diberikan tambahan nilai itu hanya kompetensi teknisnya, ya, tidak semua. Itu pun ada dengan kriteria tertentu. Adapun jenis-jenis tambahan nilai atau afirmasi sebagai berikut. Coba perhatikan, yang pertama adalah sertifikat pendidik. Bagi teman-teman yang memiliki sertifikat pendidik, itu akan mendapatkan tambahan nilai 100% dari nilai maksimum kompetensi teknis. Di keterangan berlaku juga untuk semua peserta yang memiliki sertifikat pendidik yang linear dengan formasi yang dilamar. Jika misalkan sertifikat pendidiknya matematika, kemudian melamar matematika, maka teman-teman akan mendapatkan 100% dari nilai maksimum kompetensi teknisnya saja ya, tidak semua. Jadi tadi kalau kita lihat untuk kompetensi teknis itu kan bobotnya 60%. Kalau 100% dari kompetensi teknis, maka kita sudah bisa mendapatkan nilai 60. Ya kurang lebih seperti itu ya. Tapi untuk teknis penilaiannya itu tergantung dari Badan Kepegawaian Negara nanti ya. Kemudian yang kedua adalah usia. Usia ya, di keterangan ya, berlaku untuk peserta di atas 35 tahun dan berstatus aktif sebagai guru selama 3 tahun terakhir berdasarkan data Dapodik. Nah, usia di atas 35 tahun itu mendapatkan tambahan nilai 15% dari nilai maksimum kompetensi teknisnya. Jadi untuk teman-teman yang di atas 35 tahun dan aktif sebagai guru selama 3 tahun terakhir, dilihat dari Dapodik, maka mendapatkan tambahan nilai 15%. Nah, untuk selanjutnya yang ketiga adalah disabilitas. Bagi teman-teman yang memiliki disabilitas ya, akan mendapatkan tambahan 10% dari nilai maksimum kompetensi teknis. Kriteria guru yang bisa melamar akan disiapkan oleh Kemdikbud. Verifikasi akan dilakukan oleh Kemdikbud dengan metode verifikasi video. Jadi, untuk teman-teman yang disabilitas itu harus mengajar ya, harus disertai dengan video mengajar. Nah, ini penting ya untuk teman-teman. Saya pikir ini teman-teman yang disabilitas sudah tahu ya. Seketika nanti diverifikasi dan dinyatakan lolos berkas, maka akan mendapatkan tambahan nilai 10%. Kemudian selanjutnya adalah guru honorer X kategori 2 yang terdaftar di database BKN. Itu mendapatkan tambahan nilai 10% dari nilai maksimum kompetensi teknis. Ingat, peserta terdaftar di database THK2 BKN dan berstatus aktif sebagai guru selama 3 tahun terakhir. Jadi meskipun teman-teman itu adalah ex tenaga honorer tapi tidak aktif di Dapodik selama 3 tahun, maka tidak mendapatkan tambahan nilai 10%. Jadi teman-teman bisa dimanfaatkan kebijakan afirmasi dalam seleksi P3K ini ya. Di sini ada catatan, tambahan nilai afirmasi dapat diterapkan secara akumulatif. Kemudian nilai total kompetensi teknis tidak boleh lebih besar daripada nilai maksimum kompetensi teknis ya. Nilai maksimum kompetensi teknis itu kan 60% ya. Nah, ini persoalan ini nanti diatur oleh Kemdikbud dan BKN. Jadi kita hanya berusaha bagi teman-teman yang mendapatkan sertifikat pendidik ya bersyukur karena teman-teman kemungkinan lulusnya lebih besar ya. Bagi teman-teman yang tidak memiliki sertifikat pendidik, ya jangan berputus asa, kita tetap berusaha. Saya doakan teman-teman yang mengikuti kegiatan, mengikuti ujian P3K untuk tahun 2021 ini bisa lulus semua. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, itu dulu pembahasan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru lainnya. Baik. Mungkin itu dulu yang bisa saya berikan untuk video kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.